Puji Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, Bapak, Ibu, pemirsa, anak muda, kita bisa juga sama-sama melihat firman Tuhan. Hari ini saya ingin membaca dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Sekali lagi firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Wow, luar biasa. Di hari yang baru ini, saya percaya anugerah, kekuatan, kebesaran yang dari sorga akan dinyatakan kepada kita. Dan satu perkara yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini adalah Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Saudaraku, saya percaya kebutuhan akan makan minum adalah salah satu bagian yang penting bagi kehidupan kita semua di atas muka bumi ini. Kebutuhan untuk tubuh jasmani ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan. Terutama tentu di masa yang sukar ini, maka kita diminta untuk menjaga hidup kita tetap sehat dengan makanan jasmani untuk menjaga kesehatan kita hari-hari ini. Namun hari ini ada berita baik bagi kita semua di pagi hari ini. Firman Allah berkata, "Akulah roti hidup." Yesus menjamin dan memberikan hidupnya untuk saya dan untuk kita semua. Bahwa di semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita, jadikanlah Yesus sebagai kebutuhan yang paling utama. Dia adalah roti hidup buat kita semua. Dialah roti hidup. Dia akan menjamin semua keperluan kehidupan kita. Dialah roti hidup. Dia memberikan dirinya untuk menjamin kebutuhan jasmani untuk saya dan untuk kita semua. Saya tahu barangkali hari ini ada dari kita yang sedang menggumuli kebutuhan-kebutuhan jasmani yang sedang dan harus kita penuhi di masa yang sukar ini. Namun pagi hari ini berita baik datang kepada kita. Datanglah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Maka Dia adalah roti hidup buat orang semua. Buat kita semua. Dia menjaminkan hidupnya. Dia menjaminkan dirinya untuk saya dan saudara. Dia menjaminkan pribadinya untuk kita semua. Supaya kita benar-benar datang kepada Dia. Karena Dialah roti hidup buat kita semua. Wow, luar biasa. Mungkin pagi hari ini Anda juga sedang sarapan pagi. Mungkin pagi hari ini Anda juga sedang menikmati minuman, menikmati makanan ringan untuk memulai hari ini. Bahkan ada sebagian dari kita bahkan sudah beraktivitas, ya, pergi ke kantor, melakukan tugas-tugas tanggung jawab di luar rumah. Saya pastikan pagi hari ini andalkanlah Yesus sebagai roti hidup kepada kita. Dia akan menjaminkan semua kehidupan kita dengan dirinya. Kalau kita percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus, maka roti hidup itu akan datang kepada kita. Yesus adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi, kata firman Tuhan. Luar biasa. Kalau kita datang kepada Dia, kata firman, kalau kita datang kepada Yesus, maka ia tidak akan lapar lagi, kata firman. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, maka ia tidak akan haus lagi, kata firman Tuhan. Luar biasa. Saudaraku, kepada siapa kita percaya? Kepada siapa kita mau datang hari-hari ini? Kepada siapa kita berharap? Kepada siapa kita bergantung di masa sukar ini? Kepada siapa kita percaya di masa sukar ini? Saya mau datang kepada kita melalui firman Tuhan pagi hari ini. Percayalah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Maka engkau tidak akan lapar lagi, kata firman. Maka engkau tidak akan haus lagi, kata firman Tuhan. Luar biasa. Karena jaminan yang luar biasa itu datang kepada kita. Kenapa?
keberanian Yesus memberikan dirinya kepada kita. Apa sebabnya? Mari baca Yohanes pasal 6 ayat 32. Yohanes 6 ayat 32 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Luar biasa. Bukan Musa. Musa mewakili manusia. Musa mewakili kekuatan kemanusiaan kita. Artinya Tuhan bawa kita untuk tidak berharap kepada kemanusiaan kita. Tuhan bawa kita untuk tidak berharap kepada kemampuan saya, kemampuan kita semua. Tuhan bawa kita untuk berharap kepada roti yang datang dari sorga. Roti yang datang dari sorga, itulah roti yang diberikan Bapa kepada kita. Kata firman Tuhan, maka Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Saudara-saudara, hari ini saya bawa kepada pengertian roti adalah semua kebutuhan jasmani kita. Pengertian dari roti ini adalah segala keperluan, kebutuhan hidup kita. Maka firman Allah berkata, roti itu datang dari sorga, kata Tuhan. Roti itu datang dari sorga. Saudaraku, sedangkan kehidupan yang datang dari dunia saja sudah membuat manusia berketergantungan kepada dunia. Apalagi saudara, yang paling penting dalam hidup ini adalah kalau kita percaya datangnya roti dari sorga. Kalau datang roti dari sorga, maka saya percaya benar. Kalau kita percaya, kalau kita mau datang kepada Yesus, maka segalanya Dia akan cukupkan kepada kita. Sebab itu kita harus datang seperti ayat yang ke-34 Yohanes pasal 6, dia berkata, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mari kita punya doa yang sama seperti dalam ayat yang ke-34 Yohanes pasal 6 ini. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Doa kita pagi hari ini, Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa. Kita minta kepada Bapa di sorga di dalam nama Yesus, maka Dia akan memberikan roti itu kepada kita. Dia akan menyatakan roti itu kepada kita semua. Kalau kita benar-benar datang kepada Dia, kalau kita benar-benar berharap kepada Dia, kalau kita benar-benar percaya kepada Dia, maka roti itu akan datang kepada kita pagi hari ini. Saudaraku, tidak ada kekuatan yang lain yang kita perlukan hari-hari ini selain kita datang kepada Yesus. Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat selain kita datang kepada Yesus. Manakala kita datang kepada Dia, maka kita akan betul-betul melihat pertolongan Tuhan datang dengan keajaibannya akan nyata kepada kita. Sebab itu, mari kita sama-sama akan berdoa. Mulailah hari ini dengan berkata, Tuhan Yesus, berikanlah roti itu senantiasa kepada kami. Puji Tuhan,